Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zikri Mubaro. Saya berasal daripada Rincang. NIM saya 1611296. Jurusan Hukum Tata Negara. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan masalah judul skripsi saya. Sebelum saya mempresentasikan masalah judul skripsi saya, sebelumnya yang saya hormati Ibu Ika selaku dosen dalam mata kuliah Metodologi Penelitian Hukum. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan kembali judul saya. Kenapa saya bisa mengambil suatu judul dalam skripsi ini? Karena berbicara suatu masalah itu, berbicara suatu penelitian itu berasalkan dari permasalahan. Judul saya adalah Asas Kewarganegaraan dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 berdasarkan perspektif hak asasi manusia Pasal 26 Nomor 39 Tahun 1999. Itu judul yang saya teliti permasalahannya. Masalah kenapa saya bisa mengambil judul tersebut? Permasalahannya ada bagaimanakah status hukum kepada warga negara yang memiliki status hukum warga kewarganegaraan dua atau identitas kewarganegaraan dalam dua negara berdasarkan Undang-Undang Hak Asasi Manusia Pasal 26. Kenapa saya bisa mengambil permasalahan tersebut? Dalam hal misalnya status dua kewarganegaraan, contohnya dalam hal perkawinan individu dan individu tapi berbeda negara, contohnya seperti cinta Laura. Contohnya kenapa saya mengambil cinta Laura? Karena cinta Laura ini memiliki warga kewarganegaraan yang berbeda. Ada dua kewarganegaraan. Dia memiliki dua identitas warga negara dikarenakan faktor perkawinan orang tuanya. Karena tidak sedikit sekali ataupun banyak warga negara Indonesia itu memiliki dua kewarganegaraan dikarenakan perkawinan atau antara warga negara satu dengan warga negara lainnya. Jadilah di situ permasalahan yang diatur dalam hak asasi manusia pasal 26 tersebut. Kenapa warga negara itu bisa memiliki dua kewarganegaraan? Itu karena berdasarkan hak asasi manusia pasal 26 itu karena kepentingan dirinya sendiri. Dia ingin mencukupi apa yang dia inginkan, itu seperti hak asasi apa yang dia ingin lakukan secara kepribadiannya. Itu dikarenakan kebutuhan yang memang yang melekat pada dirinya sendiri gitu. Makanya permasalahan ini bisa kita angkat dalam penelitian bahwa bagaimana status hukum ketika ada warga negara yang memiliki identitas dua kewarganegaraan. Secara tidak langsung kan orang tersebut memiliki warga kewarganegaraan yang ganda. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 disebutkan bahwa tentang kewarganegaraan Indonesia hanya mengatur warga negara yang terbatas. Jadi dalam undang-undang satu dengan undang-undang yang lainnya itu ada memang permasalahan yang memang tidak sesuai dengan undang-undang sebelumnya ataupun implementasi undang-undang yang sebelumnya. Jadi ada undang-undang satu dengan undang-undang lainnya yang bertentangan dengan tujuan tersebut. Makanya berantem. Itu yang memang saya permasalahkan. Seperti undang-undang yang memang beda implementasi, undang-undang pasal 9 poin F itu menyatakan bahwa jika ia memperoleh warga kewarganegaraan Indonesia itu tidak berhak memiliki warga kewarganegaraan yang lain.
Tetapi dalam undang-undang tersebut tidak ada aturan yang mengandung tentang sanksi ataupun sanksi-sanksi yang diberikan kepada orang yang telah melanggar undang-undang tersebut apabila ia tidak melaksanakan kewajiban apa yang sudah disebutkan tadi dalam pasal 9 tersebut. Jadi maksud dalam permasalahan ini adalah apakah emang ada hukum atau aturan yang memang dibuat untuk warga negara Indonesia memiliki warga kewarganegaraan yang ganda. Soalnya dalam hal tersebut belum ada hukum yang mengatur bahwa setiap warga negara Indonesia itu berhak atau boleh memiliki warga kewarganegaraan yang ganda atau memiliki 2 warga kewarganegaraan. Sampai saat ini belum ada undang-undang yang mengatur soal warga kewarganegaraan ganda. Itulah yang memang kita permasalahkan ataupun yang akan kita teliti dalam hal proposal ini. Nah, dalam menganalisa atau mengatasi permasalahan ini, saya menggunakan metode untuk menyelesaikan permasalahan itu adalah metode pengumpulan bahan hukum. Seperti bahan hukum primer yaitu aturan perundang-undangan atau aturan-aturan yang lainnya yang menyangkut dalam permasalahan tersebut, dan juga dengan menggunakan hukum-hukum sekunder seperti studi buku pustaka ataupun berita-berita media sosial dengan yang lainnya. Itu yang memang saya lakukan untuk meneliti permasalahan tersebut. Terus studi review skripsi terdahulu dengan apa yang membedakan dengan judul skripsi yang saya buat ini adalah dari contoh hasil penelitian skripsi terdahulu atau referensi yang saya lihat itu berjudul tentang status warga negara Indonesia yang memiliki anak, namun anaknya tersebut berhak memilih untuk di mana dia untuk bertempat tinggal, di warga negara ini Indonesia kah atau warga negara lainnya. Dan analisis undang-undang yang memang dilakukan oleh skripsi sebelumnya itu adalah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang warga kewarganegaraan Indonesia yang terbatas. Pasal 6 tahun 2006 yang mengatur tentang kewajiban anak untuk memilih warga kewarganegaraan yang berhak dia pilih untuk tempat berwarga negara. Nah, dalam judul sebelumnya tersebut skripsi itu menerangkan tentang bahwa setiap orang berhak memiliki atau memperoleh ataupun mengganti atau mempertahankan status warga kewarganegaraan. Setiap orang juga bebas memilih kewarganegaranya tanpa diskriminasi, berhak atau menikmati hak-hak yang bersumber melekat pada kewarganegaraannya, serta wajib melaksanakan kewajiban sebagai warga negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bunyi pasal 26 tahun 2000 nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Itu adalah penjelasan yang memang yang saya harus jelaskan dalam judul yang saya buat tersebut. Sedangkan peraturan perundang-undangan nomor 12 tahun 2006 jika dengan memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi warga yang ganda, itu mungkin cukup sekian dari saya presentasi yang saya buat untuk memenuhi UAS mata kuliah metodologi penelitian hukum. Jika memang ada kesalahan teknis maupun cara kata saya, mohon dimaafkan karena memang saya pribadi masih dalam proses belajar. Terima kasih kepada Bu Ika yang telah mengajarkan saya untuk bagaimana caranya meneliti suatu perkara. Wallahumma afiqil aqwamit thoriq. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.